Nah, oke, kali ini ya kita akan ya berbicara santai dengan tema wajah baru Fitpro. Oke, jadi yang pertama kita itu akan membahas tentang Fitpro yang baru. Jadi kan dulu itu ada Fitpro yang ya mungkin bisa dikatakan sudah bagus dan sekarang kita bisa lebih bagus lagi, betul? Betul. Oke, jadi saya kali ini kita mengundang dari anggota Fitpro sendiri. Boleh perkenalkan dirinya dulu dong. Halo, Oke. perkenalkan nama saya Naufal Hilmi Fatoni dari divisi kameramen. Ya, jabatan saya anggota. Oke. Jadi tadi Naufal itu ya satu divisi dengan saya, yaitu ya kameramen. Ya gimana ya? Dikatakan kameramen itu juga tugas yang paling berat, ya kan? Yoi, Nah, berat. oke. Jadi walaupun itu tugas yang paling berat, tapi mau nggak mau kan karena kita sudah memilih kita harus masuk di Fitpro. Oke. Yoi. Ya, jadi sebelumnya saya itu di Fitpro selain divisi kameramen, saya juga menjabat jadi ketua. Mungkin kamu bisa jadi ketua selanjutnya. Amin. Amin. Oke. Jadi sekarang kita akan membahas untuk Fitpro yang sekarang itu kita beri tema Fitpro New Generation. Oke. Jadi Fitpro yang sekarang itu seperti kita tuh mempunyai prinsip yaitu bebas berkreasi, talenta, berkembang mandiri. Oke. Sekarang kita ngobrol-ngobrol santai kan. Aku mau tanya gimana sih pengalaman kamu tuh pertama kali masuk di Fitpro gitu? Pengalaman saya ya masuk ke Fitpro tuh kayak seneng banget, tapi nggak nyangka seasik ini ikut Fitpro tuh. Oke, asik ya. Asik Jadi banget. ya, apakah kamu sudah mendapatkan materi atau mungkin yang awalnya kan belum paham jadi paham karena kamu masuk di Fitpro gitu? Sebenarnya banyak ya materi yang belum saya paham di divisi saya sendiri di kameramen ya. Banyak ilmu yang saya dapat dari Fitpro ini. Oke, jadi ya mungkin Fitpro ini bisa kamu jadikan wadah untuk kamu bisa mengembangkan prestasimu di sini. Iya emang. Oke, jadi dengan yang sekarang pun Fitpro kan juga menambah divisi. Misalkan nih, seumpama nih kita mau ada proyek besar gitu kan. Nah, proyek besarnya itu ketika itu menyita waktumu, ya bagaimana yang kamu lakukan agar ya kita bisa memanage waktu untuk yang pertama untuk tugas, yang kedua untuk kewajiban kamu di Fitpro begitu. Ya kalau untuk saya untuk manajemen waktunya tuh ya tergantung ya kita utamain yang mana dulu yang lebih penting. Kalau masih cuman keluarga minta tolong gitu masih bisa ada kakak adik ya gitu. Kalau ini kan kameramen, jadi kameramen kan cuman di sini tuh cuman ada 4 kalau nggak salah ya kan Mas? Oke, betul. 4. Nah, itu ya paling nggak semua harus bisa berangkat. Oke, jadi ya memang betul. Oke, jadi di Fitpro itu kan sekarang tuh kayak menggunakan sebutan generasi 1 dan sekarang sudah sampai generasi 9. Oke, di generasi 8 itu sendiri jumlah anggota kameramen itu ada 3 dan yang di generasi 9 itu aku juga kemarin ngambilnya 3. Jumlahnya sekarang 6. Oke, karena ya ada 2 orang yang harus mewakili untuk seluruhnya, maka kita nganggap kameramen itu ada 4. Tapi saya dan wakil ketua saya juga satu divisi jadi kameramen. Jadi sebenarnya Fitpro itu kayak seluruh anggota kameramennya itu tetap ada 6 gitu. Cuman ya mereka mengenalnya 4 karena ya atau mungkin mereka nggak pernah lihat saya kerjakan karena ya saya harus mewakili semuanya. Begitu juga dengan wakil saya. Oke. Jadi menurut kamu nih langkah apa yang selanjutnya bisa membuat Fitpro itu lebih baik lagi? Langkah selanjutnya ya kita bikin project terbaru ya, maksudnya mengikuti lomba ya, kita juga mengembangkan bakat-bakat kita lah daripada kita ya cuma nunggu proyek dari pemami gitu atau pembimbing kita. Ya, dari pembimbing. Nah kan ya kadang kan kita juga mengikuti lomba pun itu juga sebenarnya kita ini belum pernah
menguji cobakan untuk di adik kelas ini mengikuti lomba, dan kita baru pertama kali ya, dan kita juga ada film kemarin tuh kita buat film Wirasana. Itu tuh sebenarnya kayak film sebenarnya tidak kita lombakan ya, kita tuh cuman ingin melatih bagaimana ya kita tuh harus mengikuti lomba dan kita memproduksi film. Dan akhirnya kita kemarin itu tanpa menggunakan alat yang memadai, tapi ya hasilnya sudah lumayan ya. Iya, lumayan banget lumayan. Untuk yang kita masih belajar juga. Dan ya perlu dikoreksi kemarin ini dari kestabilan dan alur cerita, emang itu ya karena kita baru latihan pertama kan mungkin ya masih agak-agak gitu kan. Nah, tapi kalau itu kita bisa perbaiki dengan alat-alat yang mumpuni, mungkin kita bisa lebih baik lagi. Ya, benar. Nah, saya cuma ingin menyampaikan sesuatu ya. Fit Pro itu kan bukan cuman kita tuh berfokus mengikuti lomba untuk membuat film, kan kita juga bisa bekerja sama dengan organisasi yang ada di sekolah kita. Contohnya nih, saat mendokumentasikan acara event gitu kan. Nah, jadi mungkin di Fit Pro ini pun sebenarnya juga dari kita pun nambah divisi ya kan, namanya visual design, yang dimana ya untuk ya kan kalau kita buat film kan juga penting kan, kayak poster untuk membuat thumbnail di video itu kan juga penting. Ya, penting. Ini kelihatannya tegang banget. Santai aja. Oke. Jadi ya memang kita kalau depan kamera emang agak tegang. Oke, tapi dibuat santai aja. Oke. Jadi saya cuman mau ngomong semisal nih Fit Pro membuat proyek besar dan banyak anggota itu yang nggak berfungsi sebenarnya. Nah, itu saran apa yang harus kamu perbaiki lagi gitu? Saranku ya kalau mereka nggak berperan, misal jadi kameramen atau yang lain, bisa ikut misal ngatur ke suara yang bagus kayak gimana, maksudnya kita pakai apalah gitu. Terus atau enggak kita misal dia nggak ikut lagi kan, dia bisa ngatur tempat, maksudnya ngasih saran ke tempat apa gitu, biar kita tuh nggak dibebanin satu job doang gitu loh. Oke. Jadi kan emang ya sekarang tuh gimana ya, di Fit Pro yang sekarang itu juga kita tuh nggak berfokus untuk kita mencari kemenangan, tapi kita juga bagaimana kita cara melatih nih anggota-anggota baru ya. Contohnya ya kita membimbing ya, walaupun hasilnya jelek atau mungkin hasilnya bagus. Nah, gitu kan juga itu salah satu bentuk kayak kita itu baru memulai uji cobakan. Jadi sebenarnya kita nggak mandang bagus atau jeleknya, kita cuman kayak bagaimana kita tuh bisa membimbing. Oke, kita tuh bisa mengajari, oh ternyata seperti ini caranya gitu. Nah, jadi mungkin kalau kamu ngerasa kok kita itu kadang pemahaman materi terus gitu di awal-awal ya, karena tujuan kita ya kalaupun kita belum paham tentang basic aja langsung kita jalankan, itu mungkin ya hasilnya mungkin sebenarnya hasilnya sudah lumayan, cuman kayak kita tuh masih harus mengajari di pasca syuting. Padahal kalau syuting sendiri itu pun harus udah profesional dari diri sendiri gitu kan. Jadi nggak perlu menunggu arahan sutradara pun kita harusnya udah bergerak begitu kan. Nah mungkin ya sebenarnya kamu nih dengan adanya bimbingan itu kamu seneng nggak sih sebenarnya? Ya seneng dong, apalagi kita mendapatkan seperti materi baru yang belum kita tahu gitu. Oke. Jadi ya kamu nih sebenarnya lebih seneng bimbingan atau langsung terjun ke lapangan? Kalau aku sih ya bimbingan dulu ya, baru terjun ke lapangan biar nanti hasilnya misal kalau kita collab nanti ya gak iya benar. Oke, jadi kalau kita ya benar sih, ini kalau kita kurang bimbingan juga pun nanti kita yang bahwa kok hasilnya seperti ini, kan kita juga yang merasa kok hasilnya begini gitu. Nah makanya ya kita harus adain bimbingan dulu. Jadi untuk hasil kita di pertama ini ya memang kita tuh harus memperbaiki. Jadi kita tuh ngasih sumbu agar kita tuh bisa ternyata tuh ini yang perlu dikoreksi, ternyata ini harus diperbaiki. Nah mungkin dari film kita bimbingan pertama itu apa yang harus kamu koreksi? Koreksi lagi ya paling harus lebih serius lah. Iya harus lebih serius. Okay. Ya terus
kita juga harus bisa memaksimalkan waktu, nggak Iya. leha-leha gitu. Oke, jadi ya emang ya keefektifan waktu itu sangat penting ya kan dalam penting. syuting, karena ya juga selain efektif pun kerja sama tim sebenarnya sangat berpengaruh. Kalau timnya susah diajak kerja sama kan juga kita syutingnya merasa berat gitu kan. Jadi ya biar sama-sama enak kan ya kita saling bisa membantu ya, walaupun nanti ada yang lebih paham pun nanti bisa membantu. Oke, jadi itu kayak pada intinya tuh kalau kita itu diajari sama dengan kita berpikir sendiri, dengan kita mencoba-coba mengotak-atik mengoperasikan alat-alat syuting, mesti orang itu lebih paham karena dia berpikir dulu baru tahu gitu. Kadang kalau kita tuh kebanyakan materi ya cuman nanti kadang orang itu jenuh dengan materi, kan nggak semua orang itu kayak suka pemahaman materi gitu kan. Jadi ya makanya di Vipro ini kan kita langsung memproduksi dulu satu film, jadi kayak biar orang tuh oh ternyata tuh memproduksi seperti ini, jadi mungkin di kemudian harinya tanpa kita beritahu pun mereka juga udah tahu gitu kan. Oke, jadi ini salah satu yang saya uji cobakan program ini dan cara agar kita tuh bisa lebih paham gitu. Maksudnya tanpa kita itu terlalu kebanyakan materi pun juga sebenarnya nggak baik gitu kan. Jadi orang itu pusing materi terus kadang jenuh gitu kan. Iya jujur aja nggak apa-apa. Oke, jadi ya kalau semisal nih di Vipro itu kita mengurangi jumlah divisi mungkin atau kita menambahkan jumlah divisi, itu kamu lebih setujunya yang mana? Kalau menambah jumlah divisi adalah kalau dari kameramen. Oke, jadi kamu lebih setuju kalau yang ditambah itu dari kameramen karena tugas kameramen itu berat. Jadi kalau seperti ini, banyak orang yang menganggap bahwa anggota Vipro itu terlalu banyak, apa fungsinya gitu. Tapi sebenarnya itu juga fungsi karena Vipro itu nggak cuman di pasca syuting, jadi mungkin nanti bisa menjadi media ajar. Jadi seperti kita tuh bisa mengajari ternyata tuh proses editing seperti ini. Jadi misalkan kadang ya kalau dari kameramen sendiri udah syuting udah susah-susah sih kan, kalau disuruh ngedit pun males gitu kan. Hanya kita adakan tim editing itu agar selain menambah pengetahuan ya juga bisa belajar. Jadi nanti kemudian harinya bisa lebih paten nih istilahnya begitu. Jadi dulu Noval ini sempat daftar editing. Sebenarnya dia bisa editing juga bisa edit kameramen. Tetapi setelah diseleksi ternyata lebih bagus kameramennya daripada editingnya. Nah, sebenarnya Vipro ini tujuannya daripada kita memulai dari nol dan kita melanjutkan saja yang sudah dia bisa. Contohnya dia sudah bisa kameramen, jadi lah ngapain diambil editing gitu. Makanya ambil kameramen. Nah, sekarang saya mau minta pengakuan. Selama kamu di divisi kameramen, apa yang kamu sukai dan apa yang nggak kamu sukai? Yang nggak aku sukai itu sebenarnya nggak ada ya, semua itu saya sukai. Ya itu aja sebenarnya tuh. Ini nggak ada nih sama sekali. Misalkan kamu syuting panas-panas. Nggak, kalau aku orangnya bereffort ya, jadi nggak ada alasan buat tidak suka. Oke. Bagus, ini berarti ini contoh calon-calon pemimpin. Nah, ini mungkin ini kalau misalkan kamu nih besok nih kamu bisa menjadi pemimpin selanjutnya. Nah, apa yang mau kamu rubah dari Vipro gitu? Aduh, kalau untuk sekarang mungkin belum kelihatan ya apa yang harus kita rubah gitu. Oke, jadi ya mungkin ya dengan seiring berjalannya waktu kan mungkin nanti akan kerasa, karena ya kita sebenarnya saya itu menjabat juga cuman satu periode kan ini, satu periode ketua kan ya. Sebenarnya saya 2 periode, 1 periode anggota dan 1 periode ketua. Nah, alhamdulillahnya saya juga kemarin tuh sempat terpilih menjadi ketua dan saya bisa menjalankan program-program yang sudah saya susun, karena ya emang saya melihat dari sebelumnya itu sebenarnya sudah bagus, cuman saya tuh masih perlu mengoreksi dan perlu memperbaiki lagi. Jadi ya mungkin ya apa salahnya kalau kita merubah ya. Jadi sekarang itu Vipro tuh
sebutannya itu kayak Vic Pro New Revolution. Jadi new itu baru dan revolution itu berevolusi. Kenapa saya memilih New Revolution? Karena New Revolution itu seperti kita tuh berevolusi yang baru gitu. Jadi kayak kita itu baru, kita mulai dari awal, kita perbaiki mana yang harus kita perbaiki. Mungkin selanjutnya misalkan gini nih, kamu selama menjadi kameramen kinerja kamu jelek gitu ya, saya juga sebagai ketua daripada ngelek-ngeleki dan kamu kalau tiba-tiba saya undurkan gitu, maksudnya saya keluarkan gitu karena kinerja kamu yang kurang ya. Enggak, ini kalau semisal, nah itu apa yang mungkin kamu lakukan agar kamu tuh nggak terulang lagi seperti itu? Mungkin kamu mau apa dengan Vic Pro? Ya mungkin kalau dari saya ya bakal tunjukin kalau kemarin tuh misal ya baru suasana hatinya tuh nggak bagus, makanya jelek gitu. Terus ya mungkin aku bakal tunjukin dengan caranya ikut lomba sendiri, kayak lomba mandiri sendiri gitu. Ya sebenarnya kan kita juga keterbatasan alat juga kan. Jadi ya kalau untuk kadang orang itu menganggap bahwa kita tuh dengan skill yang kita punya itu cukup. Sebenarnya cukup, tapi kadang skill itu nggak sepenuhnya bisa menjamin kualitas gitu. Jadi misalkan ya kalau kita difasilitasin kamera tetapi kita tidak punya alat untuk yang membuat kamera itu lebih bisa efisien juga pun percuma kita punya kamera, mending menggunakan HP gitu kan. Jadi sebenarnya tuh alat itu nggak menjadi alat yang mahal, kamera yang mahal, lensa yang mahal tanpa pendukung lainnya itu hasilnya juga kurang maksimal. Sebagus apapun alat itu kalau tidak ada pendukungnya gitu kan. Jadi kan ya sama kan, kita juga kayak makhluk sosial gitu kan, kita juga perlu orang lain. Begitu juga dengan syuting itu nggak cuman mic dan kamera, tapi ada pendukung lainnya, cahaya, lighting gitu kan. Contohnya ada audio gitu kan, nggak mungkin juga kan kita syuting cuman kita berbicara, bahkan podcast ini ada lagunya. Ya mungkin ya gitu aja sih sebenarnya. Untuk saya sih mulai dari kemarin 9 Februari atau 9 Januari sih saya meresmikan New Revolution ini. Januari toh. Januari ya. Iya. Oke. Nah itu saya mulai meresmikan New Revolution dan masa tahap bimbingan saya akhiri di tanggal 9 Februari. Jadi di tanggal 9 Februari itu pun ya masa bimbingan itu juga habis gitu. Jadi itu gunanya bimbingan tuh untuk kita tuh pertama kita melatih. Oke, jadi dengan satu kali bimbingan itu belum cukup, makanya kita langsung uji cobakan ke syuting gitu. Jadi walaupun ya apapun hasil yang ada di syuting itulah dari bentuk bimbingan kita selama ini gitu. Jadi bimbingan kita dalam waktu kayak awal-awal bimbingan, jadi ya hasilnya masih hasil kayak basic gitu. Oke. Nih misalkan nih pada suatu di akhir-akhir jabatan saya dan ternyata kamu memang terpilih gitu menjadi ketua gitu kan. Ya saya dari tadi bahas ketua karena saya itu ingin menyiapkan anggota-anggota yang emang itu benar-benar bertalenta gitu. Jadi karena ketua itu nggak sembarangan hanya ketua terus FOMO gitu kan. Aduh, FOMO. Ya, kalau cuman untuk FOMO doang sih sebenarnya nggak perlu jadi ketua gitu kan. Jadi ya karena di ketua ini tuh tugas yang paling berat karena mengusung semua divisinya itu gitu. Jadi misalkan kamu nih besok emang ketua itu keputusan bersama ya. Jadi saya nggak bisa apa-apain karena tugas saya juga cuman memilih dan lainnya juga keputusan bersama. Dan mungkin kalau besok kamu ini benar-benar jadi ketua ini yang ataukah kamu ingin melanjutkan program-program saya atau kamu hapus nih program-program saya gitu. Waduh, kalau itu ya bakal dilanjutin ya, masa baru sampai segini udah dihapus gitu kan, apa sia-sia gitu loh. Karena ya saya juga merangkai program-program ini kan maksudnya tuh agar program ini berjalan dengan baik ya. Masuk dari awal udah turun aja langsung kita hapus kan, kita namanya konsistensi juga kan. Awal-awal emang ya bedugul, tapi kan lama-lama juga nanti ternyata
program yang selama ini kan bisa lebih baik lagi kan, hasilnya cuman gitu. Oke, mungkin kamu ada yang kurang enak dari Fitpro nih, boleh diceritakan sebelum mengingat durasi kita nanti tidak kelamaan gitu. Kalau kekurangan yang nggak suka dari Fitpro itu sebenarnya nggak ada ya. Sebenarnya itu aku bener nggak ada. bener tapi ya kalau bisa lebih apa ya, lebih kita tuh lebih saling merangkul lah, nggak usah gengsi-gengsian. Apalagi yang punya pacar tuh jangan, jangan jadi sama perempuan tuh nggak usah apa ya sok cool gitu. Apalagi kita kan organisasi, jangan kayak gitulah, nggak profesional namanya. Jadi kalau misalkan kita berpacaran itu mungkin menurut kamu jangan dibawa ke organisasi. Iya bener itu, nanti malah jadi apa ya, nanti nggak suka berbaur gitu jadinya. Jadi ya itu yang perlu kita koreksi lagi ya. Saya sebagai ketua juga saya ingin di semua divisi itu fair. Jadi nanti nggak cuman dari kameramen, nanti juga dari editor, dari scriptwriter gitu kan. Cuma nanti ya pembawa acara juga dari yang generasi 8, karena ya ingin membuat kayak aspirasi apa sih yang dari generasi 9. Mungkin begitu saja. Ya cukup. Cukup. Nah, nggak cuman sekarang doang kok. Kita itu juga semuanya bisa. Kita bisa membuat film. Kita tuh semuanya bisa kayak lebih memperhatikan teknik-teknik. Cuman di saat-saat ini kita juga perlu melatih. Jadi apapun hasilnya yaitu dari awal. Jadi nggak ada sesuatu yang baru kita belajar itu langsung ya bagus gitu kan. Jadi ya awal-awal emang begitu, karena ya ini salah satu program yang baru yaitu membimbing dari nol ya. Jadi nggak ada, bahkan orang sukses pun nggak ada yang tiba-tiba sukses, pasti ada perjuangannya dulu, ada proses gitu kan. Ada prosesnya. Dari hasil-hasil yang sudah kita buat kemarin kan juga nggak selamanya buruk dan itu masih bisa dikoreksi. Mungkin gitu saja sih pembicaraan kita dari wajah baru Fitpro. Jadi mungkin kalau ada yang masih bertanya-tanya Fitpro itu sebenarnya apa sih gitu, mungkin kalian nanti bisa tanya atau di komen, atau mungkin nanti bisa kalian tanyakan langsung yang mungkin ternyata tuh Fitpro tuh ini tujuannya apa sih sebenarnya. Gitu. Jadi masih banyak yang belum mengenal. Jadi mengenal Fitpro itu hanya untuk dokumenter gitu. Jadi ya sebenarnya kita tuh juga nggak cuman dokumenter, tapi kita juga melatih yang Imang itu tuh dia berbakat di perfilman. Jadi mulai dari nol. Gitu aja acaranya. Kalau ya saya punya salah dalam berbicara ya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.